Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Rina Safriana di pelajaran matematika. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Kita akan membahas bab 6 yaitu teorema Pythagoras. Nah, ini merupakan materi pertama dari semester 2. Nah, kita langsung saja ya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas kegiatan 6.1 yaitu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Nah, sebelum kita lanjut ke pembuktian teorema Pythagoras, kita lihat dulu tentang sisi miring segitiga. Nah, sisi miring segitiga adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Jadi di sini yang dibahas adalah segitiga siku-siku. Nah, kemudian sisi miring juga adalah sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, bagaimana maksudnya itu? Nah, misalnya di sini ada segitiga siku-siku ya. Kita buat misalnya seperti gambar segitiga siku-siku ini. Adalah sudut siku-sikunya maka yang berhadapan dengan sudut siku-siku ini adalah sisi yang disebut dengan sisi miring. Nah, seperti ini maksudnya. Oke. Jadi, sisi miring adalah sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, jadi kalau misalnya ada gambar seperti ini yang terlihat misalnya seperti tidak beraturan selain sudut siku-sikunya, maka yang tepat berada di depannya ini adalah sisi miringnya. Oke, bisa ya. Lanjut, sisi miring disebut juga dengan hipotenusa. Jadi kalau nanti ada gambar misalnya segitiga siku-siku seperti ini ya. Nah, maka ini kan sisi miring ini disebut juga dengan hipotenusa. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini bunyi teorema Pythagoras ya. Kita ingat kembali, bunyi teorema Pythagoras adalah ini. Kuadrat sisi miring pada suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Nah, jadi misalnya di sini kita punya segitiga siku-siku ya. Alasnya ini kita misalkan dengan A. Ya, ini adalah alasnya, ini adalah A. Kemudian yang ini adalah tingginya. Ya, tinggi dari segitiga siku-siku ini kita buat namanya B. Nah, sisi A dan sisi B inilah sisi siku-siku oleh. Nah, oke, kemudian C ini adalah sisi miring segitiga siku-siku. Kita buat dalam bentuk persamaan matematika, maka ini menurut teorema Pythagoras ini C kuadrat ditulis sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, inilah dia. Inilah teorema Pythagoras. Oke, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang kita akan cek kebenarannya. Kita cek kebenarannya ya. Oke, di sini ada 3 buah persegi ya. Setiap persegi ini, persegi yang pertama ini panjang sisinya adalah 3 satuan. Ya, ada 3 kotak ini 1 2 3. Kemudian di sini kita buat yang ini panjang sisinya kita buat B adalah 1 2 3 4, ada 4 satuan. Kemudian yang persegi yang terakhir kita buat C panjangnya adalah 1 2 3 4 5 satuan. Nah, kita akan gunakan persegi ini untuk memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Sekarang tadi kita sebutkan pembuktian teorema Pythagoras berkaitan dengan luar persegi dan segitiga. Nah, kita akan tempel ketiga persegi tersebut sedemikian. Nah, ini adalah persegi yang panjang sisinya 3 satuan. Kemudian yang ini yang panjang sisinya 4 satuan. Nah, ini adalah panjang sisinya 5 satuan. Oke, kita lihat di sini terbentuk segitiga di dalamnya. Perhatikan. Nah, ini dia. Segitiga apakah yang terbentuk ini? Ya, benar, ini adalah segitiga siku-siku. Oke. Perhatikan luas ketiga persegi.
Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi yang lain? Nah, ingat kembali bahwa pembuktian ini tadi berkaitan dengan luas persegi. Nah, kita lihat dulu yang ini ya, luas persegi yang terbesar. Luas persegi yang terbesar ini tadi kita namakan panjang sisinya adalah C. Maka luasnya ingat kembali luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, karena di sini sisinya adalah C, maka C pangkat 2. Berapa tadi C? C ini adalah 5 satuannya, 1 2 3 4 5, berarti 5 pangkat 2. Maka 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, untuk yang ini tadi kita namai sisinya adalah A. Ini adalah A ya, 3 satuan, maka luasnya sama dengan A pangkat 2. A pangkat 2 adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 adalah 9. Nah, kemudian yang ini tersedia warna kuning ini. Tadi kita namai dengan B. Oke, panjang sisinya B, maka luasnya sama dengan B pangkat 2. Panjang sisinya adalah 4 satuan, atau 4 kotak 1 2 3 4. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. Oke, 16 ketuliskan. Nah, pertanyaan ini tadi, apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi yang lain? Oke, persegi yang terbesar tadi luasnya adalah C kuadrat, ya kan? Luasnya adalah C kuadrat. Kemudian luas persegi yang lain yang ini adalah A kuadrat. Nah, persegi yang warna kuning ini adalah B kuadrat. Kita melihat C kuadratnya tadi berapa? 25. A kuadratnya adalah 9. Kemudian B kuadratnya adalah 16. Apakah 25 ini sama dengan, ya, jumlah di sini 9 tambah 16. Coba kita cek, 25 9 tambah 16 benar? Ya, benar. Jadi terbuktilah bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Inilah dia bunyi dari teorema Pythagoras. Sudah terbukti kebenarannya. Oke. Nah, kita lanjut. Bagaimana jika kita menghitung panjang sisi A dan sisi B? Nah, perhatikan kalau di sini ada gambar segitiga siku-siku. Yang ditanya adalah C. Maka C adalah A kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka kalau ditanya C kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. C ini adalah sisi miring atau sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang ini selalu di sini dijumlah atau ditambahkan. Di sini kalau sekarang ditanya sisi B atau sisi A. Nah, kalau ditanya sisi A, A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Jadi tadi kan yang terpanjang adalah C, maka C mengurangi yang B. Oke, C kuadrat kurang B kuadrat. Kalau yang ditanya adalah sisi B, ini sisi tegak, maka B kuadrat ini sama dengan tetap yang terpanjang. Oke, yang terpanjang dikurangi yang sisi yang lain. Oke, B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Kalau ditanya nilai B-nya itu akar dari C kuadrat kurang A kuadrat. Tetapi kalau kami sudah mengingat yang ini saja, kamu akan bisa menyelesaikan masalah yang seperti apapun. Jadi kalau ditanya sisi B maupun sisi C atau sisi A, kalau kamu sudah ingat yang ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Nah, supaya kamu lebih paham, kita mulai ke contoh soal. Ini dia contoh soal yang pertama. Bukan panjang hipotenusa segitiga di bawah. Jadi ini ada segitiga, yang ditanya adalah hipotenusa. Ingat kembali hipotenusa tadi adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Oke, ini dia. Ini adalah sisi miring. Nah, kita jawab. Ingat kembali bahwa sisi miring jika dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka kita tuliskan di sini C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk mencari nilai C-nya sama dengan akar dari A kuadratnya, kita misalkan dengan A ya. Yang ini adalah B, adalah A, yang ini adalah B, maka
akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. C sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. 12 kuadrat sama dengan itu 144. Nah, C sama dengan 25 tambah 144 adalah 169. Maka C adalah akar dari 169. Jadi C kuadrat sama dengan 13. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari contoh yang nomor 2. Tentukan panjang A pada gambar di bawah ini. Ini adalah A. Oke, apakah ini sisi miring? Tidak, karena sisi miring itu yang langsung berhadapan dengan sudut siku-siku. Ini adalah sisi miringnya. Oke, kita jawab. Maka untuk menjawab ini kita perlu ini saja. Oke, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya kita akan isi masing-masing. Nah, di sini C kuadratnya sudah diketahui ya. C kuadrat itu tadi kita sepakati dengan sisi miring. Maka C kuadrat sama dengan 2,9 kuadrat ya dengan A kuadrat yang ditanya ini. Yang ditanya ini tetap kita tuliskan. A kuadrat di sini tambah B kuadrat. B kuadrat itu adalah yang ini ya. Karena ini kan C, ya ini adalah C karena ini sisi miring. Nah, ini adalah B, berarti ya adalah maka 2,1 kuadrat. Nah, kita tuliskan lagi 2,9 kuadrat itu sama dengan 8,41. A kuadratnya belum diketahui karena yang ditanya. Kemudian 2,1 kuadrat adalah 4,41. Maka di sini bisa dituliskan A kuadrat sama dengan 8,41 dikurang 4,41. Maka A kuadratnya sama dengan 8,41 ya. 8,41 dikurang 4,41 seperti ini. 1 kurang 1 sama dengan 0, 4 kurang 4 sama dengan 0, 8 kurang 4 sama dengan 4. 4,00 itu sama dengan 4 ya. Maka nilai A-nya sama dengan akar dari 4. Maka akar dari 4 itu yang positif adalah 2. Jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2 cm. Dengan kata lain nilai A di sini adalah 2 cm. Jadi demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kamu bisa memahaminya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar video ini. Dan selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.